Bismillahirrahmanirrahim. Adzikru tsani asyara, bermula ini yaitu zikir yang ke-12. Urutan zikir di dalam Ratibul Hadat yang ke-12. Qaulu sahibi ratibi, bermula perkataan pemilik ratib ini, nafa'at, semoga memberikan manfaat Allahu oleh Allah bihi dengannya ini ratib. Apa zikir yang ke-12? Ya Zalzalali wal Ikram Islam ala dinil Islam. Ya Zalzalali wal Ikram Islam ala dinil Islam. Ya Zalzalali wal Ikram Islam ala dinil Islam. 3 kali ya. Apa artinya? Ya Dzaljalali wal Ikram, ya Dzaljalali wal Ikram, wahai zat pemilik kemuliaan dan keagungan. Jadi yang memiliki kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anisna, matikanlah olehmu akan kami. Anisna, matikanlah kami ala dinil Islam, atas agama Islam. Kan itu yang paling penting ya. Kita mohon sama Allah bahwa nanti kita pulang itu membawa keimanan dan keislaman. Kalau makanya tidak ada sesuatu yang lebih baik lagi kecuali beriman kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu yang lebih buruk lagi kecuali mengkafirkan, mengkuburkan, tidak percaya kepada Allah. Maka itu seburuk-buruknya perkara musyrik, sebaik-baiknya perkara beriman. Maka seumpamanya pada orang kebaikannya dia tidak beriman, itu gak menjadi nilai yang besar di hadapan Allah. Kebaikan yang dia lakukan, tapi dia beriman, korupsi gitu. Walaupun bukan korupsi, itu menjadi nilai besar keimanan tersebut di hadapan Allah. Karena dia mempercayai bahwa Allah Tuhannya. Nah ini zikir yang ke-12. Kita mohon kepada Allah agar ketika kita pulang membawa agama Islam. Karena kalau di dalam kitab-kitab yang lain, Iblis itu udah tos-tosan pada saat sakaratul maut. Kalau saya sering kan ketemu orang-orang sakaratul maut macam-macam. Ada yang gampang banget dia sakaratul mautnya. Yang susah banget sampai mendelit-delit gitu. Ya, sampai mendelit matanya apa namanya? Udah mandek ke sono, ini terhitungnya tuh. Nah itu biasanya kadang-kadang yang disebut tuh yang nyangkut di hatinya, yang nyangkut di hati kita tuh yang nyangkut apaan itu? Biasanya nyebutnya itu. Kadang-kadang disebut itu. Atau udah tua di hati, beneran mati. Nah, tuh kalau kita menanamkan di hati kita la ilaha illallah Rasulullah, maka mudah-mudahan kita keluar di hati kita tuh. Makanya saya ini jadi ibroh. Saya pernah bahkan itu dulu teman-teman, mudah-mudahan kalau ada kebesarannya. Nah waktu itu saya lagi baca ini asli itu orang sakaratul maut. Usianya pada saat itu mungkin 24 atau 23 tahun, masih muda. Itu hobinya dengar musik-musik metal pada saat itu. Akhirnya saya bacain harapan mudah-mudahan Allah berikan jalan kemudahan bahwa ke Islam. Kemudian setelah baca Yasin beberapa kali dengan izin dengan ketentuan Allah, ternyata itu nyangkut kali ya, apa itu namanya musik yang begitu nyangkut di hatinya. Kemudian dia keluar sambil ngomong metal. Itu
akhir hayat ya. Makanya kita mohon sama Allah ketika kita pulang kita membawa keimanan keislaman. Dan iblis gak senang pada saat itu. Ketika kita di akhir hayat itu, iblis gak paling senang. Maka datang dia. Dalam keterangan seandainya seluruh air yang ada di dunia ini dikumpulin untuk menghilangkan dahaga orang yang sakaratul maut, maka gak hilang dahaga itu. Saking haus-hausnya, saking panas-panasnya sakaratul maut. Makanya kita mohon Allah kan, Allahumma hawin alaina ya Allah bisa. Ya Allah beri kemudahan kami dalam sakaratul maut. Begitu. Nah itu datang menghakimi orang tersebut udah beda dimensi nih. Makanya kadang-kadang kan kalau udah begitu matanya matanya jauh, udah beda dimensi itu. Yang dia lihat, apa yang kita lihat beda udah. Yang dia dengar, apa yang kita dengar berbeda. Cuma pada saat itu bisanya cuma doa doang yang mempan. Nah itu iblis datang berwujud, entah berwujud jadi orang tua, entah berwujud jadi guru, begitu. Yang membimbing kita tahu-tahu dulu, wujudnya bisa aja dia bawa air, nih minum, itu cuma bilang tidak ada Tuhan di dunia ini. Keadaan kita terdesak, butuh air yang datang guru, kan bahaya. Jadi maka mohon, makanya ada orang yang Islam yang semasa hidupnya Islam mati pulang kepada Allah tidak membawa keislaman. Ada juga yang hidupnya tidak beriman tapi mati dia membawa keimanan. Maka mudah-mudahan ya ini salah satu faedah kita dimohonkan agar digunakan keimanan keislaman. Ya dalzala diwalikau atasnya ada Islam gitu ya dalzala. Wafil hadis sahih, dan di dalam hadis sahih alidu bila dalzala diwalikau. Alidu biya dalzala diwalikau. Alidu senantiasakan olehmu biya dalzala diwalikau dengan lafaz ya dalzala diwalikau. Ya dalzala diwalikau, ya dalzala diwalikau amisna ala dinil Islam gitu ya. Senantiasakan itu dengan ya dalzala diwalikau amisna ala dinil Islam. Wa dzakara Imamul Bukhari fi tafsirihi inda qaulihi ta'ala. Wa dzakara Imamul Bukhari, dan menerangkan oleh Imam Al-Bukhari di tafsirihi, di dalam tafsirannya inda qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Imam Bukhari menafsirkan qala ladzi indahu ilmun bil kitabi ana atika bi qabla ayyartada ilaika tarfu ya. Jadi Imam Bukhari menafsirkan ayat ini qala ladzi indahu ilmun bil kitabi ana atika bi qabla ayyartada ilaika tarfu. Jadi kisahnya Nabi Sulaiman Nurul siapa yang bisa mindahin singgasana si Bilqis gitu ya. Nah ini ayatnya qala ladzi indahu ilmun bil kitabi ana atika bi qabla ayyartada ilaika tarfu. Siapa yang bisa? Nah ini ada yang ngacung dari bangsa jin. Saya bisa Nabi Sulaiman sekali pada kau berada tuh singgasananya. Nah itu di sini. Maka qala ladzi berkata orangnya indahu ada padanya orang tersebut ilmu bermula ilmu minal kitabi dari kitab. Ana atika saya akan mendatangkan kepadamu wahai Nabi Sulaiman bihi dengannya singgasana Bilqis qabla ayyartada ilaika sebelum bawa berkedip ilaika kepadamu terbuka oleh dua kelopak matamu gitu ya. Saya pada saat itu, maka pada saat itu diterangkan orang tersebut adalah orang yang ahli kitab dari golongan jin. Saya ini Ustaz. Ada yang satu lagi, saya sebelum kau berdiri singgasana udah ada.
saya Nabi Musa kalau maghrib tidak ada. Maka Imam Bukhari itu mengatakan atau da'a dia dari jalan wajib. Sesungguhnya orang yang tadi pindah dia sehingga sana tubir sekedip mata, menurut Imam Al-Bukhari orang tersebut berdoa dia dari jalan wajib. Dia doanya dengan tadi dia dari jalan wajib. Doanya dia begitu. Ya dari salali wa ikram, ya dari salali wa ikram, pindah ke kau. Tahu-tahu pindah ada di kota Makkah, gitu ya. Nah itu dia. Makanya waqad warada min du'ai sallallahu alaihi wasallam ba'da salami minas shalah. Dan sungguh telah datang dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'da salami minas sholati, setelah salam dari salat. Allahumma tassalam wa minka salam wa ilaika yaudul salam wa hayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata dara salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya jalal wal ikram. Itu makanya hanya selalu jangan surat langsung Allahumma lantas jalan. Itu doa dulu, ini zikir, mohon perlindungan, mohon ketetapan agar kita pulang kepada Allah, membawa keislaman, membawa keimanan, dan bukan kita saja tapi keturunan-keturunan kita, sehingga bisa kembali nanti kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.